Terima kasih Tuhan. Biarlah segala bangsa sujud menyembah-Mu ya Bapa. Karena begitu besar dan ajaib karya-Mu atas setiap kami Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, besarlah, besar dan ajaiblah karya, adil dan benarlah jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Raja Tuhan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sungguh besar Engkau Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Kau Raja di atas segala bangsa Tuhan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, yang layak kami sembah Tuhan. Hari ini kami mau terus diajar Tuhan melalui renungan. Ajar kami memahami dan mengerti, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Dia dapat dipercaya. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Dan pembacaan kitab kita pada hari ini yaitu di dalam Kejadian pasal 43 sampai 45. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Yohanes 14 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sebelum Yesus ditangkap oleh beberapa prajurit penjaga bait Allah, sesungguhnya para murid telah merasakan ketakutan yang menyelimuti kehidupan mereka.
Hal itu dapat diketahui dari pertanyaan Petrus kepada Yesus demikian, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Kata Yesus kepadanya demikian, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Lanjut Petrus, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang?" Di dalam Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Dalam keadaan seperti itulah Yesus berkata kepada mereka demikian, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Dalam ayat yang pertama. Yang pertama, percayalah kepada Yesus. Ayat yang ke-1. Dengan sabar Yesus menggerakkan iman para murid untuk lebih percaya kepadanya. Para murid yang akan beruntung jika meningkatkan percayanya kepada Yesus, Yesus akan memperlakukan para murid dengan cara seperti itu karena mengasihi mereka. Apapun akan dilakukan Yesus saat itu hanya untuk menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Bahkan akan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyatakan pengampunan bagi para murid dan orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk mewujudkan kasih-Nya, Yesus tidak menyampaikan syarat apapun untuk mengasihi manusia. Ia mengasihi manusia tanpa syarat. Ia melakukannya murni karena kasih-Nya. Ia mengorbankan dirinya di kayu salib pada saat seluruh manusia masih tetap dalam keberdosaannya. Kasih-Nya sempurna untuk mengasihi manusia. Hal ini sangat penting diperhatikan setiap orang bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatannya patut dipercaya. Percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan yang kekal. Lalu yang kedua, Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam ayat yang kedua, Yesus berasal dari surga. Bagaimana cara Yesus datang ke dunia ini? Roh Kudus menaungi Maria yang menyebabkan mengandung. Setelah waktunya, Maria melahirkan Yesus di kandang domba di Bethlehem di kota Daud. Kelahiran Yesus adalah peristiwa yang sangat besar. Sampai kapanpun tidak ada manusia yang dapat disamakan dengan Yesus. Karena Yesus adalah Sang Firman yang telah menjelma menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1. Yesus Kristus menjelma menjadi manusia melalui Roh Kudus adalah pekerjaan Allah yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Penjelmaannya menjadi manusia tidak dapat dipalsukan siapapun. Inilah pekerjaan Allah yang dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Dengan cara menjelma menjadi manusia, Ia datang ke dunia ini untuk mengajak setiap orang kembali kepada Allah. Untuk mewujudkan kasih-Nya kepada manusia, Ia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mengampuni setiap orang berdosa yang telah percaya kepadanya. Hanya dengan cara demikian, setiap orang dapat percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan kekal. Setelah kematiannya pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari kubur untuk menyatakan kuasa-Nya mengalahkan kuasa kematian. Kini kematian tidak berkuasa lagi atas setiap orang yang berpegang pada kuasa kebangkitannya. Setelah 40 hari 40 malam dari kebangkitannya, Ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya telah memiliki tujuan yang pasti, yakni surga, tempat yang disediakan Yesus Kristus bagi orang-orang percaya. Surga yang dijanjikan itu pasti ada karena Ia berasal dari sana. Saat ini Ia ada di sana. Ia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya untuk membawanya ke tempat yang telah Ia sediakan. Dalam ayat yang ketiga, kata Thomas kepada Yesus, "Kami tidak tahu jalan ke sana. Bagaimana mungkin kami bisa pergi ke sana?" Dalam ayat yang kelima. Lalu yang ketiga kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam ayat yang keenam, untuk meyakinkan Thomas dan murid lainnya dan orang-orang percaya saat itu, Yesus berkata sebagai berikut. Yang pertama, akulah jalan. Ia membangun jalan ke surga dengan cara datang ke dunia
menjelma menjadi manusia, memberikan Injil, mengorbankan dirinya di kayu salib, mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari kematian, naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya kecuali Yesus Kristus. Lalu yang kedua, akulah kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Kebenaran artinya tindakan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Standar apa yang dimaksudkan? Standar kasih dan keadilan Allah. Allah mengasihi manusia bukan karena pantas untuk dikasihi. Manusia tidak memiliki hal-hal yang patut dipertimbangkan untuk dikasihi. Karena keberadaan manusia sama seperti kain lapuk, Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib hanya karena satu hal, yakni karena kasih-Nya yang tidak membutuhkan imbalan apapun. Jika hanya berdasarkan kasih, tindakan Allah akan diprotes oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan cara Allah dengan berkata, Allah tidak adil. Untuk mewujudkan keadilannya, harus terdapat yang berkorban untuk mati karena akibat dosa adalah maut atau mati. Untuk itulah Yesus Kristus harus menghadapi kematian untuk mewujudkan proses penyelamatan. Dengan demikian, keduanya, yakni kasih dan keadilan, terlaksana sekaligus. Proses penyelamatan yang Ia lakukan terlaksana secara sempurna. Lalu yang ketiga, aku adalah kehidupan. Yesus adalah kehidupan karena Yesus telah mengalahkan satu hal yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia berdosa, yakni kematian kekal. Tetapi dengan kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan kematian. Dengan percaya kepadanya, setiap orang akan memiliki kehidupan yang kekal. Hal itulah yang menyebabkan Yesus memproklamirkan kepada seluruh manusia sepanjang abad dan di berbagai tempat dengan berkata, akulah kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman ini meremah di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami tahu dan percaya Tuhan bahwa hanya Engkaulah yang dapat disembah, hanya Engkaulah yang dapat disanjung ya Bapa, hanya Engkaulah yang dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.